Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akuntansi 18B. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis dan pemilihan strategi dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Haya Ulia dengan NPM 180060, kemudian ada Nurul Musdalifah dengan NPM 180074, kemudian ada Novia Nurul 180082, kemudian ada Andre Dewantara dengan NPM 180083, dan saya Natasha dengan NPM 180099. Karakteristik analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pemilihan strategi sebagian besar melibatkan pengambilan keputusan yang bersifat subjektif. Kan tetapi pengambilannya berdasarkan oleh informasi yang bersifat objektif. Strategi, tujuan, dan misi perusahaan ditambah dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan landasan untuk menciptakan dan mengevaluasi strategi alternatif yang masuk akal bagi perusahaan. Lalu ada proses penciptaan dan pemilihan strategi. Ini pertama-tamanya itu mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif itu hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan, perwakilan dari departemen dan juga divisi dalam perusahaan itu harus diikutsertakan dalam proses ini, karena itu yang telah merumuskan penyataan visi dan misi organisasi serta audit eksternal dan internal. Seluruh partisipan dalam memberikan analisis pemilihan strategi itu harus memiliki informasi audit eksternal dan internal di hadapan mereka. Jadi harus didasarkan oleh dua itu ya, tidak boleh sembarangan. Strategi itu harus didiskusikan ya, yang sudah diajukan oleh para partisipan dan harus disusun dalam bentuk tertulis. Lalu ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan strategi alternatif. Ada kelemahan strategi alternatif, keuntungan strategi alternatif, trade-off-nya, biayanya, dan juga manfaat dari strategi alternatif tersebut. Kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Tahap input berisi informasi input dasar yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi terdiri atas 1. Matrik evaluasi faktor eksternal atau EV adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Next. 2. Matrik evaluasi faktor internal atau IV adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. 3. Matrik profil kompetitif atau CPM adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tahap 2 atau tahap pencocokan. Ini berfokus menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor eksternal dan internal utama. Teknik analisisnya sendiri dapat berupa matriks SWOT, matriks PACE, matriks BCG, matriks IE, dan grand strategi matriks. Selanjutnya matriks SWOT. Di matriks SWOT ini terdapat 4 jenis strategi yang diterapkan oleh manajer. Yang pertama ada strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua ada strategi WO, yaitu strategi yang memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Yang ketiga ada strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang keempat ada strategi WT, yaitu taktik pertahanan yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman lingkungan. Ada 8 langkah yang terlibat dalam mengkonstruksi matriks SWOT. Yang pertama itu membuat daftar kesempatan eksternal kunci. Yang kedua membuat daftar ancaman eksternal kunci. Yang ketiga membuat daftar kelemahan internal kunci. Yang keempat membuat daftar kelemahan internal kunci. Yang kelima mencocokkan kekuatan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat resultan strategi SO dalam sel yang sesuai. Keenam mencocokkan kelemahan internal dengan kesempatan.
mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan mencatat strategi resultan ST. Yang terakhir yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi WT. Selanjutnya ada Matrix Strategic Position and Action Evaluation atau SPACE. Terdapat 4 kuadran yang menunjukkan strategi yang paling tepat. Yang pertama ada agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Langkah dalam mengembangkan SPACE Matrix sendiri yang pertama yaitu pilih set variabel untuk menentukan financial position atau FP, competitive position atau CP, stability position SP, dan industry position atau IP. Yang kedua, tetapkan nilai numerik mulai dari 1 sampai 7 untuk setiap variabel yang membentuk dimensi FP dan IP. Tetapkan nilai numerik mulai dari -1 hingga -7 untuk setiap variabel yang membentuk dimensi SP dan CP. Yang ketiga yaitu hitung skor rata-rata untuk FP, CP, IP, dan SP. Yang keempat, plotkan skor rata-rata untuk FP, IP, dan SP dan CP pada sumbu yang sesuai di matrix SPACE. Yang kelima yaitu tambahkan 2 skor pada sumbu X dan plot titik resultan pada X. Tambahkan 2 skor pada sumbu Y dan plot titik resultan pada Y. Plot perpotongan titik XY yang baru. Yang keenam yaitu gambarkan vektor arah titik awal SPACE matrix yang tidak berpotongan baru. Berikutnya ada matrix Boston Consulting Group atau BCG. Secara grafis menggambarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri, memungkinkan perusahaan multidivisional untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan memeriksa posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi terhadap divisi lain dalam perusahaan. Selanjutnya ada matrix internal eksternal atau IE, yaitu memposisikan berbagai deviasi organisasi dalam tampilan 9 sel. Mirip dengan PCG bentuknya, namun membutuhkan analisis IFE dan EFE. IE matrix ini yang pertama membutuhkan informasi lebih lanjut tentang divisi, yang kedua implikasi strategis dari setiap matrix yang berbeda. Tahap 3 atau tahap keputusan melibatkan kuantitatif strategi planning matrix atau QSPM, yaitu mengungkapkan daya tarik relatif dari segi alternatif dan dengan demikian memberikan dasar yang objektif untuk memilih strategi tertentu. Langkah dalam QSPM yang pertama yaitu buat daftar peluang atau ancaman eksternal utama perusahaan, kekuatan atau kelemahan internal di kolom kiri QSPM. Yang kedua, tetapkan bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal utama. Yang ketiga, memeriksa matriks tahap 2 dan identifikasi strategi alternatif yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diterapkan. Yang keempat, tentukan skor daya tarik. Yang kelima, hitung total skor daya tarik. Yang keenam, hitung skor daya tarik total. Fitur positif dari QSPM sendiri yaitu yang pertama ada kumpulan strategi dapat diperiksa secara berurutan atau bersamaan. Yang kedua memerlukan ahli strategi untuk mengintegrasikan faktor eksternal dan internal terkait ke dalam proses keputusan. Yang ketiga dapat diadaptasi untuk digunakan oleh organisasi nirlaba dan nirlaba kecil maupun besar. Batasan dari QSPM sendiri yang pertama selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang cerdas. Yang kedua hanya sebagai informasi bersyarat dan analisis pencocokan yang menjadi dasarnya. Yang selanjutnya yaitu kasus analisis strategi Honda dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Wabah virus corona atau COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia membuat sebagian pabrikan otomotif baik roda 4 maupun roda 2 memilih untuk menghentikan produksinya sementara waktu. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi penguasa pasar motor di tanah air, yaitu Astra Honda Motor atau AHM. Pengaturan kegiatan produksi dengan minimal operation, misalnya dengan mengurangi line produksi, mengatur shift karyawan, dan poinnya agar bisnis tetap bisa berjalan. Yang selanjutnya pasokan supplier aman. Sebagian besar model yang diproduksi oleh AHM mayoritas sudah menggunakan lokal content. Penyesuaian produksi juga disesuaikan dengan permintaan market. Model-model apa yang diprioritaskan sesuai dengan permintaan market. Sehingga saat ini sudah banyak 3 pabrikan otomotif yang mengumumkan untuk menghentikan produksinya sementara waktu. Pertama yaitu dilakukan oleh PT Honda Prospect Motor atau AHPM, kemudian PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS, dan juga PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yaitu YIMM.
Selanjutnya terdapat kerangka analisis strategi Honda dalam menghadapi COVID-19. Dengan menggunakan tahap pencocokan atau matching stage dengan menggunakan matriks SWOT, berikut merupakan analisis SWOT. Yang pertama, ada strength atau kekuatan, yaitu citra dan brand yang kuat, produk berkualitas tinggi, showroom, service station, dan spare parts terdistribusi hampir di seluruh kota di Indonesia. Yang keempat, tawaran produk yang lebih beragam dan banyak pilihan. Yang kelima, sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, yaitu harga produk tinggi, harga spare part termasuk cukup mahal. Yang ketiga, promosi kurang atraktif dan terbatas. Yang ketiga, terdapat opportunities atau peluang, yaitu tren masyarakat memiliki motor, peluang ekspor ke negara lain, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sepeda motor Honda, dan jumlah penduduk yang besar. Yang keempat, ada threats atau ancaman, yaitu krisis ekonomi, fluktuasi nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat yang belum membaik, serta persaingan produk yang ketat. Kemudian terdapat matriks SWOT. Yang pertama ada strategi SO, yaitu mengoptimalkan kapasitas produksi, lebih meningkatkan penawaran produk yang beragam, meningkatkan penjualan ke luar negeri. Yang kedua ada strategi WO, yaitu mengedukasi masyarakat tentang manfaat spare part. Yang kedua, harga produk dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, terdapat strategi ST, memberikan keringanan pada saat kredit, memperpanjang masa jaminan. Dan keempat, terdapat strategi WT, yaitu menyediakan parts KW untuk masyarakat agar mendapatkan harga yang lebih rendah, serta lebih meningkatkan promosi kepada masyarakat. Selanjutnya, review artikel dengan judul Building Competitive Advantage Through People dengan penulis Christopher A. Bartlett dan Sumantra Ghosal dari sumber MIT Sloan Management Review, volume 43 nomor 2 tahun 2002. Dengan hasil dan pembahasan, dalam permainan baru, manajer tahu apa saja yang dibutuhkan, yaitu kecepatan, fleksibilitas, dan pembaruan diri yang berkelanjutan. Selain itu, orang-orang yang terampil dan termotivasi merupakan inti dari operasi perusahaan manapun yang ingin berkembang di era baru. Dalam model strategi kompetitif, di mana banyak pemimpin saat ini dilatih, sistem perencanaan strategis yang canggih seharusnya membantu manajer senior memutuskan bisnis mana yang akan tumbuh dan mana yang akan dipanen. Akan tetapi, semua perencanaan dan investasi tidak dapat menghentikan persaingan untuk meniru atau melompati posisi pasar produk yang dikembangkan dengan hati-hati. Menurut definisi, strategi berbasis kompetensi bergantung pada orang, di mana pengetahuan dan keahlian yang langka mendorong pengembangan produk baru dan hubungan pribadi dengan klien utama merupakan inti dari respon pasar yang fleksibel, di mana orang adalah sumber daya strategis utama dan strategi harus dibangun di atas fondasi sumber daya manusia. Pada perusahaan tradisional, untuk melakukan transisi ke ekonomi baru, transformasi merupakan hal yang sangat penting. 3 perubahan penting yang harus dilakukan oleh CEO. Yang pertama, pandangan yang berubah tentang sumber daya strategis. Masalah sumber daya manusia harus menjadi agenda teratas dalam diskusi tentang prioritas strategis perusahaan. Hal itu berarti seorang eksekutif sumber daya manusia kelas 1 harus berada di sebelah kanan CEO yang akhirnya proses perencanaan strategis tradisional perlu dirombak dan sistem pengukuran dan penghargaan yang dikalibrasi secara finansial harus dirancang ulang untuk mengenali kepentingan strategis sumber daya manusia dan keuangan. Yang kedua, pandangan yang berubah tentang nilai. Mengakui bahwa sumber daya perusahaan yang langka adalah orang-orang yang berpengetahuan, yang berarti perubahan dalam seluruh konsep manajemen nilai dalam perusahaan. Salah satu masalah yang paling mendasar adalah bagaimana nilai yang diciptakan perusahaan harus didistribusikan, karena sebagian besar perusahaan beroperasi dengan asumsi bahwa pemegang saham sebagai kontributor modal memiliki klaim utama. Oleh karena itu, manajemen puncak harus mulai menegosiasikan kembali kontrak implisit dan eksplisit dengan pemangku kepentingan utama, terutama dengan para karyawan. Yang ketiga, perubahan pandangan tentang peran manajer senior. Tidak seperti modal, pengetahuan dan keahlian yang langka tidak dapat diakumulasikan di puncak perusahaan dan didistribusikan ke proyek atau program yang akan menghasilkan keuntungan strategis terbesar.
akan tetapi berada di kepala individu di semua tingkatan dan tertanam dalam hubungan kelompok kerja, mereka yang paling dekat dengan pelanggan, pesaing, dan teknologi. Oleh karena itu, manajer senior harus memupuk keahlian dan inisiatif individu, kemudian memanfaatkannya melalui berbagai lintas unit. Selanjutnya, terdapat 3 tugas inti yang menyelaraskan fungsi sumber daya manusia dengan tantangan strategis pengembangan sumber daya manusia perusahaan untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Antara lain, yang pertama ada mengubah rekrutmen pegawai menjadi tugas strategis berarti membuat komitmen berkelanjutan untuk menemukan dan menarik yang terbaik dari yang terbaik di setiap tingkat dan dari setiap sumber. Setelah perusahaan memperoleh talenta terbaik, tantangan pembangunan juga membutuhkan fungsi sumber daya manusia untuk memimpin upaya perusahaan dalam mengembangkan individu berbakat itu secara terus-menerus, yaitu dengan semua manajer bertanggung jawab untuk memberikan umpan balik dan pembinaan berkelanjutan kepada anggota tim mereka. Yang kedua ada menghubungkan. Teknologi informasi dapat membantu dalam organizing data dan membuatnya dapat diakses. Akan tetapi, mereka harus bekerja sama dengan dan beroperasi untuk mendukung mereka yang memahami motivasi manusia dan interaksi sosial. Dengan begitu, peran individu dan proses organisasi dapat dirancang untuk memastikan konversi halus dari informasi yang tersedia ke pengetahuan yang tertanam. Yang ketiga ada mengikat. Perusahaan harus menolak anggapan bahwa loyalitas di antara karyawan saat ini sudah mati dan menerima tantangan untuk menciptakan lingkungan yang akan menarik dan memberi energi kepada orang-orang sehingga mereka berkomitmen pada organisasi. Proses ikatan melibatkan lebih dari menciptakan rasa identitas dan kepemilikan, akan tetapi juga harus mengarah pada perasaan komitmen yang menarik dan memberi energi pada organisasi dan tujuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.